konstitusi, demokrasi, pemilu jurdil, hingga penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PD Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024 Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP, Pak? Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Setelah bertemu dengan Ibu Puan setelah ini, hubungannya hangat, Pak, antara Pak Jokowi dengan PDIP. Ya, hubungannya memang hangat, betul. Memang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Mbak Puan kasih tahu sana elit PDIP, sudah jangan bikin masalah. Pak Jokowi itu sudah purna tugas, kenapa bikin masalah? Jadi pernyataan itu bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk elit PDIP. Wartawan nanya ke Pak Jokowi lagi. Kamu. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Hasto dalam eksepsinya bahwa kasus ini tidak ada kerugian negara. Karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK berwenang mengatur atau menangani kasus korupsi 1 miliar rupiah. Benarkah demikian, Pak? Ya, saya terkejut ya mengenai isi dari eksepsi pihak Pak Hasto ya. Yang ini kan kasusnya Pak Hasto kan sudah jelas ya, suap menyuap ya. Jadi bukan kasus korupsi yang terjadi karena kerugian keuangan negara. Jadi tidak perlu ada yang dinamakan dengan kerugian keuangan negara. Karena perbuatan Hasto jelas ada dua. Yang pertama memberikan suap, yang artinya di situ adalah setiap orang, tidak perlu ada jabatan karena yang menerima adalah Wahyu, jabatannya komisioner KPU. Ya, kemudian yang kedua merintangi penyidikan. Jadi saya pikir kok malah bawa ke masalah kerugian keuangan negara sehingga diharapkan bahwa itu bukan kewenangan KPK seperti itu. Jadi ini memang menarik ya, saya melihat dan saya menganalisis, tadi saya mendengarkan ya hampir lah seluruh dari pembacaan eksepsi tersebut. Yang saya lihat eksepsinya ini kan sebenarnya lebih banyak bukan ke nota keberatan ya, tapi lebih banyak ke pledoi seperti itu. Kalau kita tahu bahwa kalau eksepsi itu kan terkait dengan apakah error impersona atau tidak, ya, kemudian dakwaannya jelas atau tidak, kemudian formilnya ada atau enggak, materialnya, kompetensi absolut, ya, apakah itu tindak pidana korupsi atau bukan, misalnya perdata, ataupun kompetensi relatif, artinya wilayahnya apakah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau bukan gitu. Jadi saya pikir ya memang terserah ya yang dilakukan oleh pihak Hasto. Tadi kan Hasto sudah menyampaikan pledoinya, nota keberatannya, eksepsinya, lawyernya juga, ya tinggal kita tunggulah. Tapi kalau pesan saya, pertama memang KPK tidak pernah kalah ya dalam eksepsi, pasti lanjut ya ke sidang berikutnya, perkara pokok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau
melihat bahwa eksepsi itu dijadikan panggung oleh mereka untuk kemudian menyeret pihak-pihak lain di luar hukum. Ini kan kita harusnya bicarakan lega formil ya, karena ini sudah di pengadilan perkara pokok loh, bukan lagi di pra-peradilan. Harusnya lebih banyak ke masalah bagaimana pembelaan Hasto ya, ketika dia berbuat atau tidak berbuat. Tentu kita punya asas praduga tidak bersalah, tetapi kemudian ketika menyeret-nyeret pihak lain, itu kan nggak ada gunanya juga, termasuk mengatakan ini adalah tahanan politik, padahal Hasto itu adalah tahanan korupsi, seperti itu. Jadi kalau kemudian dia menyeret nama-nama seperti misalnya Pak Jokowi, ya saya pikir ini kan seperti orang yang sedang tenggelam gitu ya, kemudian dia meraih orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ikut tenggelam juga. Jadi sekali lagi bahwa saya yakin besok jawaban dari jaksa bahwa ini sudah masuk ke perkara pokok, kemudian bantahan-bantahan dari eksepsi pihak Hasto itu akan sangat mudah untuk dibantah oleh jaksa penuntut umum KPK. Begitu Mas. Wartawan nanyanya ke Pak Jokowi. Ini gimana statementnya Mbak Puan? Nah, yang bikin masalah siapa? Kok saya disuruh islah? Pak, terus soal lain? Soal lain boleh ya Pak? Pak, kemarin kan Mbak Puan sempat statement terkait agar Pak Jokowi dengan PDIP untuk menyudahi ini semua, Pak. Apakah ada rencana islah dengan PDIP, Pak? Tuh, yang memulai itu siapa? Dengan elit PDIP. Ini wartawannya bodoh atau Mbak Puannya yang tidak straight to the point. Memulai itu siapa? Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama. Mbak Puan, kasih tahu sana elit PDIP, sudah jangan bikin masalah. Pak Jokowi itu sudah purna tugas, kenapa bikin masalah? Jadi pernyataan itu bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk elit PDIP. Ini wartawan nanya ke Pak Jokowi lagi. Kamu. Baik pemirsa, itu ya video yang bisa disampaikan hari ini. Kalau kita melihat Pak Jokowi dengan Ibu Puan Maharani, rasa-rasanya ini sangat luar biasa dan bahagianya sudah sangat luar biasa kita. Dan ucapan-ucapan dari Ibu Puan Maharani itu sebenarnya pukulan telak untuk Hasto Kristianto. Ini sebenarnya teguran untuk kader-kader yang lain, di mana Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, yang anaknya hari ini menganggap bahwa hubungan dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Ini sebenarnya agar kader-kader yang lain itu harus introspeksi diri. Tidak seperti Hasto gitu. Biarkanlah Hasto menjalani proses hukum yang ada. Kalaupun Pak Hasto ini tidak menerima atas apa yang telah didakwakan kepada Pak Hasto ini, ya biarkan bisa membuktikan di pengadilan, kan begitu. Nah, yang paling berisik sebenarnya, yang paling risih sebenarnya ketika Pak Hasto di persidangan itu masih saja membawa nama-nama Jokowi. Yang katanya masih ada utusan lah seperti yang disampaikan oleh Deddy Sitorus. Dan itu sebenarnya sebelum Hasto mengatakan itu, Deddy Sitorus kan sudah mengatakan. Kemudian Pak Jokowi membantah terhadap hal itu. Nah, artinya ada sirat, ada hubungan yang terputus antara
Ibu Puan Maharani dengan Deddy Sitorus dan kawan-kawan, dengan Hasto dan kawan-kawan. Nah, sejauh ini kita melihat Puan Maharani memang fokus terhadap DPR-nya, terhadap jabatannya sebagai DPR, termasuk RUU TNI ya. Nah, saya rasa itu lebih senang seperti ini PDIP. Artinya memang fokus, kalau memang mau oposisi lah, jangan serang secara personal dong, serang secara kebijakan. Nah, sejauh ini kan teman-teman yang di PDIP itu menyerangnya secara personal, menyerang Prabowo, menyerang Jokowi, bukan menyerang terhadap apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi hal-hal yang merugikan kepada masyarakat. Salah satu contohnya misalkan efisiensi anggaran, kemudian makan siang gratis. Ini kan masih belum berjalan ya. Ya kita tunggulah 1 tahun pemerintah ini menjabat. Kalaupun tidak berjalan, ya tidak berjalan program ini, bisalah dikritik kan begitu. Tidak ada sebenarnya misi dan visinya pemerintah itu yang jelek, yang tidak bagus, yang merugikan masyarakat tidak ada. Semuanya pasti bagus, ya semuanya pasti bagus. Cuma bagaimana implementasinya di lapangan. Saya ingat betul ketika Jokowi menjabat waktu itu, Nawacita ada berapa, 9 kalau nggak salah programnya Jokowi, nggak ada yang jalan itu. Jokowi menggantikan dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi di mana-mana, meratakan semuanya. Artinya Nawacita ini ditaruh di belakang lah. Nah, kalau memang Prabowo Subianto mau melanjutkan program-program Pak Jokowi yang baik-baik, iya silahkan. Nah, sebenarnya teman-teman yang kritis sejauh ini seperti Refli Harun, Rocky Gerung dan sebagainya, seharusnya kritiknya ya kritik itu, bukan kritik secara personal. Jokowi nggak tahu apa-apa, Jokowi jasa palsu, pemilu ini, pemilu itu. Itu kan sudah selesai ya sebenarnya. Pak Jokowi juga sudah selesai. Tinggal sekarang fokuskan terhadap Prabowo Subianto. Semakin siapapun menyerang Jokowi, ya, siapapun yang menyerang Jokowi akan tiarap juga akhirnya. Percayalah, akan tiarap siapapun itu. Karena apa? Jokowi ini memang orang baik luar biasa. Luar biasa. Saya rasa itu. Semoga hari ini puasanya lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.